Em, yang saya hormati, teman-teman sekalian yang merupakan tadi sudah disampaikan oleh Mbak Mida ya, dari OPDKB Kabupaten Kota Sesumut, yang terjun langsung terkait dengan DAK ya, Bapak Ibu sekalian, mungkin di sini berhadir yang saya hormati Kepala Dinas OPDKB Kabupaten Kota Sesumut ya, dan tentunya Bapak Ibu sekalian yang berhadir hari ini, kita selalu manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Kita kembali melakukan kegiatan ya terkait dengan bagaimana mengakselerasi DAK kita yang memang kita sudah dapatkan ya di tahun 2025 ini. Salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya sangat antusias ya mengikuti kegiatan ini. Ini kegiatan sangat bagus ya Bapak Ibu sekalian. Jadi dibungkusnya dengan mari kita konsultasi DAK atau Markodak, ini adalah suatu inovasi dari tim perencanaan dan manajemen kinerja dalam bagaimana kita men-trigger daripada tentunya pelaksanaan DAK yang merupakan stimulan yang diberikan dari pemerintah pusat ya, dari dana APBN kemudian ditransfer ke ke daerah seperti itu ya. Sehingga memang ketika ini menjadi stimulan ya dan menjadikan trigger agar supaya eh, saya hentikan dulu ya karena ada sound sedikit. Baik, saya lanjut. Ini ada distraction sedikit ya, karena kita juga akan melakukan rapat pengendalian program. Jadi Bapak Ibu saya lanjutkan bahwasanya kegiatan Markodak ini adalah inisiasi dari Timker, dari perencanaan dan manajemen kinerja, adalah untuk menstimulasi ya bagaimana pergerakan DAK ini sesuai dengan jalurnya ya. Bapak Ibu sekalian, kami menyadari bahwasanya mungkin DAK ini menjadikan trigger ya, dan dananya tidak terlalu besar. Harapan kami ketika ini menjadi stimulan, ini bisa mendapatkan juga semacam stimulan dari APBD ya, sehingga tentunya kegiatan-kegiatan yang ada di lapangan terkait program pembangunan keluarga kependudukan dan keluarga berencana dan juga percepatan peluang stunting ini bisa lebih maksimal ya. Ini semuanya adalah untuk membantu pencapaian indikator kinerja utama masing-masing kepala daerah, dan tentunya stimulan ini sangat bermakna ketika APBD yang ada di masing-masing kabupaten kota bisa juga terinsert ya ke dalam DAK tersebut. Harapan saya karena memang momen sekarang ini adalah bagaimana mengakselerasi DAK fisik ya Bapak Ibu sekalian, tentunya kita harus seksama mengikuti, mungkin ada sedikit penetrasi dari perencanaan terkait dengan akselerasi dari DAK fisik ini yang memang mungkin belum semua kabupaten kota yang mendapatkan DAK fisik ini
apa ya melakukan akselerasi seperti itu. Dan juga kami juga sangat fokus dan concern terkait dengan pelaporan Bapak Ibu sekalian di Morena ya. Dan juga pelaporan ini saya melihatnya bahwasanya ketika sudah sampai dilaporkan ke Krisna, tentunya ini menjadi sangat sangat rigid ya Bapak Ibu sekalian, sehingga memang ini yang perlu harus kita mungkin perhatikan bersama-sama ya, bagaimana proses pelaksanaan kegiatan DAK-nya. Mungkin ada beberapa karena ini DAK fisik, mungkin ada beberapa kriteria-kriteria, kemudian juga ada beberapa apa syarat-syarat yang harus diperhatikan, dan juga terutama kepada kalau kita melihat sekarang bulan April ya, tentunya realisasi ini kita harapkan sudah berada di sekitar angka 28 persenan ya, seperti itu, 28 atau 30 persenan ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, tolong disimak baik-baik diskusi dengan tim teknis dari BKKBN Sumut, agar supaya apa yang kita harapkan ya, realisasi DAK ini bisa maksimal ya, terutama juga DAK fisik yang merupakan usulan, sebenarnya usulan dari masing-masing kabupaten kota. Mungkin itu saja Bapak Ibu sekalian, karena saya juga akan melakukan rapat pengendalian program dengan kabupaten kota, dengan kepala dinas. Saya akhiri, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf ya kalau ada kira-kira kata-kata yang tidak pada tempatnya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu sambutan dan penguatannya untuk para kabupaten kota. Mungkin mau lanjut ke Radalgram ya Bu ya. Oke, kami persilakan ya Bu. Kasih ya Bu. Saya live aja ya. Iya, iya Ya, boleh Bu. makasih, makasih. Iya Silakan Bu. dilanjut. Ya. Iya Bu. Oke, Bapak Ibu, berakhirnya dengan sambutan dari Ibu Kepala Perwakilan, maka kita masuk ke rapat utama kita ya Bapak Ibu ya, membahas tentang progres AK fisik dan non-fisik BOKB ya Bapak Ibu. Di sini Ketua Tim Perencanaan, apakah Pak Isan sudah hadir? Ya, silakan Bu. Oke Pak, izin untuk Aku aja, Syah. materinya apa Pak? Baik, mungkin saya langsung saja ya. Saya untuk materi kita pagi ini terkait dengan progres pelaksanaan DAK fisik kita untuk tahun 2025. Kemudian juga terkait dengan pelaporan triwulan 1 BOKB di tahun 2025 ini. Mohon izin Bapak Ibu, apakah sudah terlihat materinya ya? Sudah Pak. Baik, terima kasih. Yang saya hormati Bapak Ibu pengelola DAK Kabupaten Kota di seluruh Sumatera Utara, Bapak Ibu PPTK yang sesuai surat kami undang terkait dengan pelaksanaan DAK fisik kita. Kemudian yang saya hormati juga para operator Morena terkait dengan pelaporan triwulan 1 kita di tahun 2025. Untuk kegiatan kita pagi ini, sebagaimana tadi arahan dari Ibu Kepala Perwakilan bahwa untuk kegiatan kita ini merupakan seri 2 ya, karena yang pertama kemarin sudah kita lakukan terkait dengan penjelasan juknis DAK. Untuk seri kedua ini kita akan membahas fokus di pelaksanaan DAK fisik tahun 2025 dan juga tadi sudah saya sampaikan terkait dengan pelaporan triwulan 1. Untuk materi rapat kita pagi ini akan membahas tadi seperti sudah saya sebutkan, adapun ada 6 poin
materi yang akan kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa mempercepat kita dalam merealisasikan anggaran ya. Apalagi untuk penyaluran rata-rata seluruh kabupaten kota sudah menerima ya. Baik, yang pertama kami bahas adalah tentang DAK Fisik di tahun 2025. Untuk DAK Fisik ada 19 kabupaten kota yang menerima pagu anggaran dari APBN melalui transfer dana daerah ya. Dan ini sudah ada di DPA Bapak Ibu masing-masing. Total pagu kita untuk DAK Fisik sebesar 16,8 miliar. Ini mudah-mudahan terkait dengan SSH tidak ada yang bermasalah ya Bu. Bapak tahun ini ya sudah tidak ada masalah. Mudah-mudahan karena jangan sampai terjadi lagi seperti tahun yang lalu ya. Karena sudah kita khawatirnya akan terjadi punishment jika tidak direalisasikan. Mungkin terkait DAK Fisik, sebagaimana kita ketahui bahwa DAK Fisik ini tidak termasuk di dalam Perpres tentang efisiensi ya Bapak Ibu. Sebagaimana juga sudah kami sampaikan di grup maupun surat bahwa untuk DAK Fisik ini tidak boleh diblokir atau dibintang. Jadi kami harapkan tidak ada yang diblokir karena nanti akan terjadi permasalahan dengan anggaran yang diturunkan dari DJPK. Mungkin begitu ya Bapak Ibu. Mungkin yang terbesar ini Serdang Bedagai mendapatkan pagu 3,3 miliar dan yang paling kecil itu adalah Kabupaten Tapanuli Utara sebesar 101 juta. Mungkin sebagai pengingat bahwa kenapa sih hanya 19 kabupaten kota yang menerima DAK, ini sudah saya sampaikan juga di tahun lalu ya, bahwa ini adalah hasil rapat trilateral meeting antara BKKBN, Bappenas, dan Kementerian Keuangan. Beberapa indikatornya di antara lain adalah terkait dengan capaian PPS, terkait dengan prevalensi stunting, kemudian juga terkait dengan kemampuan fiskal daerahnya. Nah, pertimbangan-pertimbangan itu adalah salah satu kenapa yang dipilih 19 kabupaten kota ini ya. Baik, untuk DAK Fisik kita tahun ini ada dua tipe untuk penyaluran ya Bapak Ibu. Ada yang namanya penyaluran bertahap, kemudian juga ada namanya penyaluran rekomendasi sekaligus. Kemarin ada kabupaten kota yang bertanya ke kami terkait ini, bahwa untuk yang bertahap hanya dua ya Bapak Ibu, terkait dengan pembangunan balai, kemudian juga dengan rehab. Sedangkan yang lainnya adalah langsung dibayar sekaligus, begitu sudah selesai. Kemudian juga BAST sudah didaftarkan. Nah, ini adalah alur untuk DAK Fisik kita di tahun 2025, di mana tahapannya ini sudah kita mulai sejak tahun lalu, di mana penetapan RK-nya itu sudah dilakukan di November dan Desember ya Bapak Ibu. Kemudian terkait dengan batas akhir tanggal 14 Maret. Nah, ini memang benar saat ini sudah terlewat ya Bapak Ibu. Terkait kemarin dengan adanya efisiensi, kemudian perubahan nomenklatur di BKKBN dari lembaga menjadi kementerian. Sehingga untuk revisi RK ini sudah terlewat. Jadi Bapak Ibu terkait dengan optimalisasi ini sudah tidak dapat kita lakukan lagi. Karena kita tidak bisa lagi mengubah krisnanya. Jadi untuk realisasi tahun ini, berapa yang sudah direncanakan di Krishna, maka itu saja yang kita realisasikan. Jadi kalau itu saja kita realisasikan, saya rasa untuk realisasi di angka fisik sudah pasti di atas 90-an% ya. Karena tahun lalu juga ada satu kabupaten yang tidak realisasi, kami pikir akan membuat realisasi sumur akan anjlok. Cuma alhamdulillah tetap di atas 90% untuk di angka fisik.
Nah, untuk DFK fisik ini sangat penting kita realisasikan ya Bapak Ibu, karena ke depan kita tidak tahu situasi anggaran negara apakah masih memungkinkan untuk seluruhnya didukung atau bagaimana. Jadi kami minta Bapak Ibu segera saja untuk direalisasikan. Walaupun tadi kita ketahui Perpres tentang Juknis DAK Fisik 2025 belum juga terbit dari Presiden. Info yang kami ketahui bahwa saat ini sudah di Setnek. Tapi mungkin terkait DAK Fisik ini kan juga melibatkan kementerian dan lembaga yang lain. Jadi kita tidak tahu di mana yang belum selesai. Kalau BKKBN sendiri sudah menyelesaikannya ya. Cuma karena tanda tangannya harus sama-sama, kita harus menunggu gitu. Baik, untuk tahapan selanjutnya adalah di bulan Juli bahwa batas akhir untuk pendaftaran atau perikatan ya. Jangan lupa Bapak Ibu di tanggal 22 Juli. Nah, bagaimana kalau bisa di tanggal 22 Juli ini terlewat? Nah, ketika dia didaftarkan lewat dari tanggal 22 Juli, maka dia akan menjadi beban daerah. Kami kami mohon tidak sampai terjadi seperti itu ya. Karena kita khawatir nanti kalau di daerah lain lagi pertimbangannya. Apakah mungkin dibayarkan oleh daerah jika perikatannya melewati tanggal 22 Juli ya. Nah, untuk penyalurannya tahap satu, semisal kita kan pengadaan kita tidak seluruhnya melalui e-katalog ya. Jadi yang non e-katalog ini semisal yang selain yang kit-kit ya, baik itu BKB kit, IUD kit, implant kit. Nah, itu kan bisa non e-katalog. Jadi harusnya sudah bisa untuk penyaluran tahap satu paling cepat itu Februari sampai dengan paling lambat 22 Juli. Untuk yang penyaluran sekaligus, semisal kita kan banyak pengadaan kelengkapan balai ya. Ini kalau sudah berkontrak bisa langsung dibayarkan untuk diajukan. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu yang kan banyak juga kabupaten kota yang menerima kelengkapan balai ya. Jangan sampai ini juga lambat direalisasikan. Kemudian untuk tahapan selanjutnya adalah penyaluran tahap 2-nya adalah paling cepat April dan paling lambat itu 22 Oktober. Mungkin untuk penyaluran berikutnya adalah paling akhir adalah 16 Desember. Ini kan untuk yang sudah didaftarkan ya. Untuk yang Oktober dan Desember ini kontraknya sudah didaftarkan. Kalau dia belum didaftarkan, artinya dibayarkan dengan dana daerah. Nah, setiap pembayaran ini tentu ada syarat-syaratnya. Nanti mungkin kita lihat di slide berikutnya ya. Nah, ini tadi untuk mekanisme sekaligus maupun yang sampai dengan 1 miliar maupun yang penyaluran sekaligus dengan rekomendasi dari BKKBN. Tadi sudah saya jelaskan paling lambat tanggal 22 Juli. Nah, apa saja dokumen persyaratannya? Nah, saya kira ini Bapak Ibu sudah paham ya, karena ini sudah sama seperti tahun-tahun, mudah-mudahan sama dengan seperti tahun-tahun sebelumnya. Tapi coba diperhatikan lagi poin-poin ini, jangan sampai ada yang terlewat untuk dokumen persyaratan penyaluran sekaligus. Sekali lagi bahwa untuk pendaftaran paling lambat tanggal 22 Juli. Saat ini sudah akhir bulan April ya. Masih cukup waktu saya rasa. Nah, ini untuk persyaratannya di setiap tahapannya. Mungkin Bapak Ibu bisa baca langsung ya. Sudah terkait dengan syaratnya melampirkan perda, kemudian foto dengan titik koordinat, kemudian RKDAK yang sudah disetujui, dan lain-lainnya. Nah, untuk tahap 2-nya adalah yang paling utama daftar kontrak sifatnya final. Ini yang bertahap ya, karena dia nanti penyaluran tahap 2-nya, bahwa kontraknya itu sudah final.
Nah, bagaimana penjelasan BKKBN terkait dengan juknis DAK Fisik yang belum keluar? Bahwa BKKBN sudah mengeluarkan surat dari Sekretaris Kementerian atau Garing Sekretaris BKKBN nomor 399 tanggal 4 Februari 2025 terkait dengan informasi pelaksanaan DAK Subbidang KB tahun 2025. Bahwa di poin yang kedua terkait dengan DAK Fisik, bahwa pemerintah daerah tetap dapat melaksanakan kegiatan DAK Fisik berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 57 tahun 2024 tentang petunjuk teknis DAK Fisik. Jadi ini juknis tahun lalu ya. Jadi Bapak Ibu terkait dengan menu yang ada di tahun 2024 dan ada juga di tahun 2025, Bapak Ibu dapat menggunakan dasarnya juknis tahun yang lalu sebelum juknis tahun 2025 keluar. Nah, terkait dengan menu-menu yang tidak ada di 2024, maka Bapak Ibu harus menunggu, tetap menunggu untuk juknis tahun 2025. Pengadaan apa yang tidak ada di 2024 tetapi ada di 2025, yaitu adalah pengadaan mobil pelayanan. Ya, Bapak Ibu, karena tahun lalu itu nggak ada, jadi untuk Serge dan Labura belum bisa untuk menyusun spesifikasi ataupun draftnya ya. Tapi untuk menu-menu yang lain, ini Bapak Ibu bisa langsung menyiapkannya. Spesifikasinya menurut informasi dari BKKBN Pusat bahwa tidak ada perubahan untuk juknis DAK Fisik. Kenapa kemudian BKKBN mengeluarkan surat ini? Bahwa tidak ada perubahan terkait spesifikasi ya Bapak Ibu. Jadi silakan disiapkan punya PPTK-nya, dapat segera menyiapkan spesifikasinya, kemudian draft kontrak mungkin ya, draftnya saja dulu, karena kan penyedianya mungkin kalau belum tahu, karena terkait e-katalog, saat ini belum dapat tampil ya Bapak Ibu. Jadi yang kit-kit itu info dari pusat yang kami terima bahwa masih disiapkan kontrak payungnya oleh BKKBN Pusat. Jadi Bapak Ibu terkait dengan diangka fisik yang menerima kelengkapan balai, silakan itu diadakan dulu. Kemudian rehab juga sudah bisa dimulai, selain yang non-kit-kit ya Bapak Ibu. Nah, mungkin kita materi selanjutnya ini adalah terkait dengan BOKB ya Bapak Ibu. Terkait dengan materi kita di pagi hari ini tentang pelaporan BOKB tahap 1 via aplikasi Korena. Untuk yang saat ini kami tampilkan bahwa hampir 90% sini sudah salur ya Bapak Ibu. Memang yang paling terakhir kemarin yang mengusulkan adalah Kabupaten Langkat. Tapi itu pun info terakhir dari DJPK bahwa sudah siap rekom. Walaupun belum rekom salur, tapi sudah siap rekom. Artinya tidak ada masalah terkait dengan Langkat karena memang paling belakang, kemudian Simalungun, kemudian Kota Sibolga. Ini memang ada informasi yang kami terima kenapa sangat di belakang padahal pengajuannya sudah awal terkait dengan rendahnya penyaluran ya Bapak Ibu. Kemarin sempat dirapatkan kembali Sibolga dan Simalungun antara BKKBN kemudian juga dengan Bappenas maupun DJPK terkait rendahnya serapan di tahun lalu. Jadi mudah-mudahan ini karena kondisinya sudah siap rekom, mudah-mudahan tidak ada masalah lagi. Tapi kami khawatirnya di pagu anggaran di 2026. Kita khawatir ini nanti terkena imbasnya. Makanya sekali lagi kami ingatkan Bapak Ibu supaya segera mensegerakan realisasi. Itu pun realisasinya jangan ditunggu-tunggu sampai akhir tahun. Silakan saja, karena kita tahun ini sudah berupaya ya, bahwa di bulan 2, bulan 3 ini rata-rata sudah salur semua sebagian besar. Jadi jangan sampai ini tidak terrealisasikan, karena nanti dengan penyaluran tahap 2-nya sudah cukup jauh, jangan nanti realisasinya baru 20%, 25% kan
Ini jadi dilihat oleh DJPK di mana kesungguhan kita untuk melaksanakan program ini ya Bapak Ibu. Kalau dari DJPK mereka selalu menekankan kalau daerah memang tidak bisa menyalurkan ya nggak ngapain dikasih lagi kan gitu. Tapi kan kita di BKKBN nggak ingin program ini tidak berjalan di kabupaten kota karena sebagaimana kita ketahui bahwa anggarannya cukup minimalis di kabupaten kota terkait dengan program, makanya kita pun tetap mengupayakan agar dana BOKB ini tetap ada ya, tetap disalurkan. Makanya kami sekali lagi mewanti-wanti agar segera merealisasikan. Mudah-mudahan nanti untuk sebelum penyaluran tahap 2 kita bisa sudah di atas 50% ya. Karena ini kan saat ini posisinya sudah salur plus sudah ada juga dana silpa. Jadi dananya sudah cukup banyak. Sayang sekali kalau tidak bisa segera direalisasikan. Nah, terkait realisasi, eh, nanti jangan lupa juga bahwa pelaporannya itu walaupun triwulanan, setiap bulan Bapak Ibu bisa input. Walaupun nanti SP2D-nya belum dikirimkan. Jadi tetap saja diinput, direalisasikan, tapi secara aplikasi nggak usah dikirim dulu ke provinsi. Karena tunggu dia triwulan satunya selesai atau triwulan duanya selesai, baru dikirim. Nah, ini sesuai pasal 28 sampai 29 PMK nomor 204 terkait dengan penyaluran tahap 1 ini sudah kita laksanakan ya. Oh, sorry, tadi ada yang kelewatan ya. Mungkin terkait NIAS ya. Eh, Terkait NIAS ini memang info yang kami terima dari DJPK bahwa belum ada perda terkait dengan APBD. Saya kurang tahu juga ini perda yang mana yang mereka minta. Karena itu kami mohon Kabupaten Nias supaya berkoordinasi kepada BKAD atau Bapedanya langsung mengkonfirmasi ini ke DJPK apa yang kurang. Karena dari sisi BKKBN kita sudah tidak ada masalah ya. Jadi silahkan Bapak Ibu di Kabupaten Nias langsung berkoordinasi dengan DJPK karena ini infonya dari DJPK langsung Bapak Ibu ya. Untuk yang di Nias, ini Nias sendiri yang sama sekali belum siap rekom. Kami mohon nanti dari Nias langsung ke konfirmasi ya ke DJPK melalui BKAD atau Bapedanya. Apa yang kurang? Baik, untuk penjelasan selanjutnya terkait penyaluran tahap 1 Pak BOKB ini sudah kita lakukan ya seluruh kabupaten kota. Kemudian untuk tahap 2 jangan lupa Bapak Ibu segera merealisasikan 50% dari pagu alokasi. Nanti bulan Juli sudah bisa langsung diusulkan. Kalau sudah 50%, walaupun Bapak Ibu sedang melaksanakan, silakan aja langsung ajukan di bulan Juli untuk penyaluran tahap 2-nya, supaya kita tidak berada lagi di ujung-ujung untuk mengajukan anggaran ke DJPK maupun nanti bidang-bidangnya juga kerepotan kalau uangnya itu baru ada di bulan-bulan penghujung tahun gitu ya. Memang untuk batas waktu adalah sampai November. Tapi kalau untuk sampai November tinggal 1 bulan kegiatan nanti jadi serabutan ya. Nah, ini adalah rekapitulasi dari laporan Morena yang sudah kami verif. Memang minggu lalu, sebagaimana di grup sudah kami sampaikan bahwa sedang ada gangguan. Jadi untuk triwulan 1 ini hanya beberapa kabupaten kota yang sudah mengirimkan laporan, tapi juga sudah diverifikasi. Untuk Binjai ini sudah mengirim, tapi bukti uploadnya belum ada. Mungkin dia sudah ada realisasi ya. Tapi kalau sudah ada realisasi artinya harus ada SP2D. SP2D-nya ini belum di-upload. Tapi kalau realisasinya nol, silakan aja Ibu. Jadi kan tidak butuh
dokumen pendukung untuk triwulan 1. Jika masih 0, tetap kita laporkan 0 tanpa bukti dukung, silakan dikirim ke provinsi untuk kami veri. Jadi ini termasuk juga ketaatan kita dalam melaporkan sesuai ketentuan ya Bapak Ibu, bahwa kita harus melapor setiap triwulanan. Nah, mungkin saya menyinggung bagaimana kalau kegiatannya sudah dilaksanakan di triwulan 1, tapi SP2D-nya di triwulan 2. Nah, silakan aja kita mengikuti SP2D-nya Bapak Ibu. Kalau SP2D-nya dimasuk misalnya di bulan April, maka realisasinya itu dilaporkan juga di bulan April saja. Gitu ya. Kalau dia di antara gitu. Tapi kalau misalnya hanya beda bulan di triwulan yang sama, silakan aja, nggak masalah gitu ya. Jadi jangan lupa kembali ya Bapak Ibu, kami ingatkan terkait dengan pelaporan ini, bahwa ini harus kita laporkan. Karena ini kami juga harus melapor ke pusat ya Bapak Ibu, terkait dengan ketaatan kita dalam menyampaikan realisasi anggaran terkait BOKB. Untuk anggaran saya pikir secara umum cukup besar ya Bapak Ibu. Saya pikir cukup membantu lah. Walaupun untuk ada dana-dana yang dipotong terkait dengan tahun lalu kita mengalami penurunan pagu BOKB ya. Mungkin ada kelompok-kelompok yang misalnya kelompok BKB, PKL yang tidak bisa didanai lagi dari BOKB. Memang secara umum kemarin disampaikan oleh DJPK bahwa BOKB ini harusnya memang tidak membiayai seluruh program. Jadi memang ke depannya kita harus bersiap juga bahwa semakin ke depan akan dikurangi dan yang khusus-khusus saja gitu, yang dianggap khusus oleh BKKBN. Jadi Bapak Ibu kami mohon juga sudah bisa mulai um, mengusulkan anggarannya di APBD masing-masing. Kalau sekarang mungkin bisa dengan pendampingan ya, mungkin di BOKB terkait dengan anggaran kelompok yang didanai, misalnya kelompoknya ada 10, dari BOKB didanai 8, mudah-mudahan APBD bisa mendukung 2 lagi gitu ya. Jadi ada di situ saling mendukung antara APBN dan APBD. Walaupun APBN lewat DAK ini istilahnya adalah TKD, transfer dana ke daerah, tapi ini kan sebenarnya kegiatan yang sudah dikunci sebenarnya. Alangkah baiknya kalau memang APBD yang tersedia, Bapak Ibu bisa berimprovisasi ya terkait kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan di lapangan. Kalau DAK fisik ini kan Bapak Ibu betul-betul terkunci dengan juknis, tidak bisa menggeser ke sana kemari. Nah, terkait juknis juga kembali saya ingatkan bahwa setiap pelaksanaan kegiatan di BOKB harap Bapak Ibu melihat juknis kembali. Jangan lagi kita terbiasa mengerjakan apa yang sudah biasa. Tahun-tahun lalu kayak gini kok, tahun-tahun yang lalu begitu kok. Ya, mudah-mudahan coba lihat juknisnya. Saya pikir juknisnya sudah cukup jelas. Apa yang belum jelas di juknis, silahkan di WA ke kami. Mudah-mudahan kami bisa jawab. Kalaupun kami tidak bisa jawab langsung, kami harap kami bisa nanti punya waktu untuk bertanya ini ke pusat ya Bapak Ibu. Sebisa mungkin lah kami fast respon terkait dengan pertanyaan Bapak Ibu di lapangan. Baik, terima kasih terkait dengan materi kita pada rapat pagi ini. Bapak Ibu tadi sudah di-share juga terkait dengan progres pelaksanaan DAK fisik. Mohon diisi ya Bapak Ibu. Nanti kami akan melihat di situ kira-kira permasalahan apa yang terjadi di daerah. Kalaupun ada kendala, kami bisa sedini mungkin mencari jalan keluarnya. Jadi kami berkaca lagi dengan pengalaman tahun lalu bahwa ternyata ada SSH yang belum ada di daerah.
terkait dengan Simalungun. Seandainya kami itu tahu lebih dahulu kan kami bisa bantu untuk intervensi. Baik itu misalnya menjumpai bupati atau ke Bapeda, mungkin kita bersama-sama bisa menjumpai ke sana. Nah, terkait dengan kendala tahun ini, mohon diisi ya Bapak Ibu, terkait dengan link yang tadi sudah kami sampaikan, baik itu di Zoom maupun di grup pengelola DAK. Baik, untuk sekian saja untuk materi kita pagi ini. Mungkin Bapak Ibu yang punya pertanyaan, kami persilakan Bapak Ibu ya. Izin Bang, dari Sergai. Ya, Bang, silakan Bang. Ah, baru hidup lampunya Bang. Ya. Ini Bang, kami yang BOKB udah jalan, udah proses, mungkin lagi proses P2D lah itu. Tapi yang kendala kami tidak fisik Bang, karena jujur kami di daerah itu dana yang udah masuk ke Sergi itu 3,6 M itu langsung masih gelondongan di DPA sesuai dengan Perda APBD yang baru kan. Jadi untuk memecah itu kita harus breakdown dulu berdasarkan rencana definitif. Itu diawali dari Bapeda. Mereka minta juknisnya gitu Bang. Makanya kami juga bingung gini. Jadi ini terkendala karena satu kesatuan dia. Kalau Abang bilang tadi sebahagian boleh make yang surat dari Sestama tadi, dia kan terintegrasi di dalam apa? Di dalam satu kesatuan gelondongan deh Bang di APBD itu. Jadi kalau dipecah, masa sebagian dipecah, sebagian lain nggak diapa-apain gitu. Terkait dengan kami punya Molin 1,4 miliar itu. Ah itu gimana gitu. Jadi kami pun bingung juga, Bapedanya juga bingung. Ini macam mana membuat pergeseran anggarannya, sebagian digeser, sebagian enggak. Ini macam mana mecahnya gitu. Jadi agak bingung kami Bang, jujur Bang. Kami juga berdilema juga, apalagi kami ada tender di situ, pembangunan balai senilai 500 juta tahun ini. Abang bilang tadi 22 Juli itu harus sudah kelar. Jangankan kontrak bang, anggarannya belum geser bang sampai sekarang bang. Itu aja kendala kami bang. Jadi kami juga diskusi panjang semalam dengan Bapeda. Memang semua OPD yang mempunyai dak fisik belum ada satupun yang bisa bergerak. Karena alasan juknis tadi, kan perpres dia kan bang. Jadi beberapa OPD lain seperti pertanian dan PUPR dan seterusnya yang dapat dak fisik nggak bisa bergerak deh bang. Karena memang terkunci di situ tadi. Masa sebagian digeser, sebagian enggak gitu. Sementara mobil itu kan 1,4 miliar. Itu satu kesatuan kode rekeningnya dengan yang 3,6 M tadi masih gelondongan semua. Jadi kami pun bingung Bang. Kalau seandainya itu udah dapat jenisnya, ya mudah-mudahan kami juga bisa langsung berproses gitu. Jadi orang apapun bingung orang LPS ini macam mana ini tender dak fisik semua disergit tender dak fisik belum ada jalan sama sekali. Semua OPD bang terkendala di Juknis gitu. Karena LPS juga nggak berani memainkan itu karena dasarnya nggak ada DPA-nya belum bergeser karena memang dasar pergeseran DPA itu ada juga rencana definitif yang ditangani Pak Bupati langsung yang itu harus melampirkan juknis juga gitu. Jadi jujur bang, kendala kami di situ. Semua OPD bang, gak hanya dinas KB bang, yang mendapatkan dak fisik di Serdang Bedage. Tapi kalau yang BOKB, mudah-mudahan kalau keluar SP2D langsung kami impor bang. Mungkin kalau sekitar 1,5 M udah proses SP2D itu bang. Kalau untuk apa, terutama yang pulsa sama honor apa udah jalan itu. Pulsa kader sama honor apa namanya tim tim pendamping keluarga beserta yang apalah gaji pramusaji itu sudah realisasi semua bang, tinggal nunggu SP2 penginputan bang, mungkin itu bang. Tapi kalau kabupaten kota punya solusi yang lain mungkin bisa diskusi lah kita. Terima kasih bang Isan, mohon petunjuk. Oke, mungkin saya tanggapi langsung ya, karena mungkin terkait di DPA-nya ini gelondongan ya. Mungkin pertanyaan saya bahwa ini waktu penyusunan DPA di awal kemarin, Bang, kenapa tidak langsung didetailkan ya? Kenapa dia disusun gelondongan? Apakah APBD memang disusun gelondongan seperti itu untuk seluruh kabupaten kota atau memang ada kebijakan dari Serdang Bedagai bahwa untuk pihak KBC ini di awal-awal DPA-nya kenapa gelondongan? Karena kan RK kita kan sudah final tuh Bang di November Desember. Nah, mungkin itu gimana Bang kira-kira ya Bang? Izin bang Isan, kalau Ah, kami di Sergei bang itu sudah merupakan suatu ketetapan. hmm, Memang RK udah final dari Krisna itu ya, sebelum hmm, penyusunan RAPBD 2025. Tapi sebelum rencana definitif ditetapkan sama dari TAPD yang ditandatangani Pak Bupati, itu nggak bisa kami geser dalam bentuk ke APBD langsung, nggak bisa kami input dia. Nah, itulah dia menjadi dasar ketetapan di Serang Bedaki. Jadi semua kayak BOKB kami bang, itu masih gelondongan kemarin di Januari.
Kebetulan juknis kita cepat, jadi di Oh, Februari dia bisa kami geser langsung, Bang. Nah, jadi kemarin itu karena proses tanda tangan lagi kami untuk membreakdown dari yang DIPA yang kami terima untuk di Serge, di breakdown lagi berdasarkan juknis yang kami terima. Kebetulan BOKB kan nggak ada masalah itu karena bulan oke. Oktober udah keluar juknisnya kan, makanya kami dari Januari udah bisa main kami, Bang. Itu langsung terinput. Oke. Jadi sementara dak fisik untuk seluruh OPD di Serdang Bedage sampai sekarang masih bulat, Bang, utuh, nggak ada gelondongan. Makanya juga bingung Oke, juga. oke. Semalam juga koordinasi dengan Bapeda dan TAPD, ya kita tunggulah, Bang, dari Perpresnya. Karena mereka juga nggak berani mengiyakan itu dengan hanya beralaskan dari Krishna. Takutnya katanya apa yang tertuang di Krishna nggak sama dengan Juknis. Jadi Ya. otomatis nanti jadi menyala semua satu Bisa kabupaten kota. Karena nasional Pak Syariah ini. mungkin itu, Bang, pertimbangan Oke. dari Serge, Bang. Makasih, Bang. Ini mungkin izin Bapak Ibu di kabupaten kota yang lain mungkin ada yang bisa menanggapi. Apakah ada kabupaten kota yang lain juga hal yang sama dialami seperti ini atau semuanya seperti ini bahwa DAK fisik itu masih gelondongan ya Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu yang lain kami silakan ada yang mau komentar terkait bentuk di DPA-nya DAK fisiknya apakah juga gelondongan? Izin Bapak Ibu. Bang Ari mungkin, oh Bang Ari nggak ada DAK fisiknya ya. Salah tanya saya. Siapa yang ada fisiknya Bapak Ibu? Labora itu, Bang. Labora, Bang. Labora. Oh kalau Labora kan memang nggak bisa dia Bang, cuma satu dia. Hanya Oh, Muyan. cuma moyan dia ya. Siap, siap. Siapa lagi ya? Geteng. Pak Sekdis dari Padang Lawas kira-kira Pak gimana Pak? Dari Paluta ya Pak? Baik, Pak Sekdis kira-kira gimana ya, ya terima kasih. untuk eh, Kasih Pak Ihsan. Kalau itu mungkin beda ya. Kalau kita memang sudah diurai dalam DPA kita terkait dengan pengadaan fisik kita untuk dak fisik kita yang dari apa namanya bidang KB itu memang khusus untuk pengadaan implan kit dan IUD kit. Kalau kalau di DPA kita memang sudah terurai, sudah oh tidak sudah tidak diurai. tidak ya. Cuman ada yang mau saya tanya Pak Isan. Mungkin ini saya tadi kurang menyimak atau gimana gitu. Kita kan ada untuk valuta memang ada 10 unit implan kit dan IUD kit 15 unit. Saya kebetulan PPTK ada fisiknya. Pertanyaan saya tadi, kalau BKB kit kita kan sudah kontrak payung itu sudah penyedia tunggal ya. Kalau implan kit sama BKB IUD kit tadi, kalau saya tidak salah, apakah dia menunggu kontrak payung atau bagaimana? Kalau saya tidak salah tadi, mungkin Pak Isan. Penjelasannya Eh, tadi. Oke, Atau mungkin bisa sebelum langsung e-katalog langsung. oh ya oke. Baik, mungkin sebelum ke Pak Luta, Pak Sekdis mungkin dari Sergi tadi saya cukupkan ya, Bang, bahwa tadi memang mungkin kondisinya di angka fisiknya bahwa DPA-nya masih gelondongan mungkin terkait dengan kebijakan di Serdang Bedaga ya, Bang ya. Untuk kabupaten kota lain ternyata seperti di Paluta ini sudah diurai. Jadi mungkin ini sebagai informasi aja ke kami bahwa di Serga itu memang kendalanya DPA yang masih gelondongan. Mungkin demikian saja ya untuk dari Serdang Bedaga ya. Baik untuk Pak Sekdis dari Paluta bahwa terkait dengan kit-kit tadi seperti sudah saya sampaikan bahwa untuk yang IUD kit, IUD kit, PTP kit, implant kit ini harus melalui e-katalog, Pak. Jadi untuk e-katalog saat ini informasi kemarin sampai dengan kemarin terakhir bahwa masih tahap kontrak payung oleh UKPBJ Kementerian Kemendikbangga di pusat bahwa nanti jika sudah siap ready tayang di e-katalog kami akan informasikan kembali di grup. Jadi untuk tahapan sekarang ini silakan saja Bapak Ibu siapkan saja untuk spesifikasinya karena informasinya bahwa spesifikasi tidak akan berubah dari tahun lalu. Jadi untuk mempersingkat waktu proses pengadaannya bisa segera disiapkan. Mungkin terkait di Paluta, Pak,
apakah untuk pengadaannya ini di OPDKB sendiri atau UKPBJ-nya nanti atau perlu UKPBJ di Paluta, Pak? Kita memang pejabat pengadaannya dari bagian pengadaan barang jasa, ULV-nya, kalau untuk pejabat pengadaannya Pak Isan. Berarti begini, karena kemarin kan waktu eh, kita akan melakukan proses persiapan ini, kemarin kan memang sudah kita cocokkan antara spesifikasi yang ada di e-katalog yang di apa namanya untuk bagian Kemenkes untuk pengadaan IUD kit sampai 4 kit ini dengan spesifikasi yang ada di Juknis yang tahun kemarin. Memang ini sudah cocok. Jadi maksud saya kalau kalau ini sudah oke, berarti kan kita bisa langsung mulai ini pejabat pengadaan kita yang di sini. Kira-kira yang mana yang kita butuhkan untuk penggunaan di Vaskes. Kira-kira begitu Pak Isan ya. Sudah bisa kita klik untuk apa namanya pemilihan jenis alatnya yang ada di katalog. Kira-kira begitu. Kalau untuk klik ini di Paluta bukan PPTK-nya ya, Pak? PPTK ini punya wewenang untuk klik atau enggak ya? Atau harus pejabat pengadaan? Pejabat pengadaan Pak Isan. Pejabat pengadaan Bukan karena dia PPTK-nya langsung ya? bukan karena langsung nanti di ULP nanti di proses Hmm. pengadaannya. Mungkin terkait aturan daerah nih. Kan kalau di APBN ini kita istilah PPTK ini PPK ya. Kita punya wewenang untuk langsung klik. Kalau di daerah ini memang PPTK tidak ada wewenang ya Pak untuk klik langsung. Untuk proses pencairannya saja itu Pak Isan nanti. Oh, Untuk pencairan. proses pembayarannya. Ya. Oke. Jadi sekali lagi Pak, terkait dengan kitnya tadi bahwa untuk IUD Clip, Implant Kit, VTP Kit, BKB Kit, ini kita menunggu e-katalog. Tadi mungkin saya kurang menjelaskan ya, maksudnya adalah e-katalog sektoral ya Pak. Jadi tidak hanya e-katalog, tapi e-katalog sektoral BKKBN. Jadi nanti yang dicari Bapak Ibu di UKPBJ mungkin diingatkan bahwa nanti kliknya itu adalah sektoral. Ya, untuk saat ini untuk sektoral BKKBN belum belum ada untuk belum ready untuk diklik gitu ya Pak. Makanya tadi kita juga share untuk di link kita. Mohon nanti Bapak Ibu yang menerima DK fisik bisa mengisi. Jadi kami bisa tahu jangan-jangan ini spesifikasi di kita udah siap semua. Tapi ternyata di Kemenduk Bangga Pusat yang belum selesai untuk kontrak payungnya. Nah, nanti kita bisa bantu dari sini dari hasil monitoring kita nanti akan kami sampaikan ke pusat bahwa ini kabupaten kota kami udah ready semua, tapi sektoralnya yang nggak ada. Jadi makanya realisasi kita juga masih nol ya untuk DAK fisik gitu ya. Mungkin ada lagi Pak Sekdes? Satu lagi Pak Isan. Ya, silakan Pak. Maksud saya ini untuk mengantisipasi adanya temuan, walaupun dia pengadaan langsung melalui e-katalog, saya pikir kan perlu juga kita minta apa namanya semacam surat ya, surat dari Vaskes sebagai user. Karena kan nanti penerima sasaran ini adalah Vaskes kita, baik puskesmas dan rumah sakit. Kira-kira mana jenis IUD atau implan yang mau dipakai? Karena eh, kalau tidak ada itu, takut saya memang ini nanti ditanya, kenapa itu yang dipilih itu kira-kira begitu. Karena memang saya melihat semuanya itu hampir rata-rata eh, hampir rata-rata sama. Contohnya TKDN-nya hampir sama gitu. Spesifikasinya sama dengan jenis tahun kemarin. Jadi tentu harus ada faktor pendukung. Kenapa kita pilih alat itu gitu kira-kira. Menurut Pak Isan gimana? Kalau selama Bapak memilih dari e-katalog sektoral bahwa memang ini arahan dari BKKBN bahwa pengadaannya melalui e-katalog sektoral, jadi apapun yang Bapak pilih di sektoral itu sepertinya tidak ada masalah. Cuma memang ada hal-hal yang lain, misalnya kemampuan dia dalam menyediakan barangnya, apakah dia mampu. Nah, mungkin itu yang Bapak Ibu perlu tahu, perlu survei ke penyedianya. Apakah mereka
ini kan mereka nanti tampil bakal suruh nasional. Jadi nanti pasti berebut waktu dia Bapak Ibu melakukan klik di e-katalog sektoralnya. Nah, mungkin saat ini kan saat di e-katalog itu tetap ada ruang negosiasi ya. Untuk bukan negosiasi maksudnya apa ya? Maksudnya kita masih mungkin kan menanyakan survei ke penyedia. Mereka tuh mampu nggak sih menyediakannya barang yang kita minta? Jangan sampai itu lewat dari eh, masa kontrak Batas begitu ya. waktu ya, ya masa kontrak Batas ya. waktu. Jadi misal Bapak Ibu ada di situ misal di e-katalog sektoral itu ada 3 perusahaan. Ini mirip-mirip semua ini. Nah, jadi yang apakah Bapak Ibu memilih yang A, yang B, yang C, itu harus memang harus ada pendukung yang lain, Pak. Tadi betul Bapak bilang bahwa misal ada permintaan dari Paskes bahwa ini harus yang ini, gitu ya. Tapi hal-hal yang lainnya, misal kalau mencontoh ke kami, misalnya, kami menilai lagi, mendatangi pabriknya langsung. Betul nggak sih mereka pabriknya ini ada? Bisa begitu. Jadi dari hasil survei itu bisa menjadi penguat kenapa Bapak memilih A, B, atau C. Nah, kemudian kemampuan mereka sampai dengan saat ini berapa? Nah, dari kunjungan itu Bapak Ibu bisa membuat misalnya notulen seperti itu ya. Oke, saya Ya, pikir sudah jelas Pak Isan. Makasih ya, Pak ya oke. penjelasannya. Terima kasih. Ya, mungkin kita lanjut ini yang dari Sergei, Bang. Apa ada lagi yang mau ditanyakan, Bang? Ada Bang, terkait dengan tadi kan udah di Bang sampaikan bahwasanya IUD kit, implant kit, BKB kit itu menunggu e-katalog sektoral. Ya. Kebetulan kami mau ada rencana pembelian mini laparatomi dan mobil. Itu pakai e-katalog sektoral juga nggak Bang? Apakah pengadaan biasa aja? Terutama untuk Mobil mobil ini ini Bang. Moyan maksudnya. Iya, Maksudnya Moyan, mobil Moyan. apa? Iya, terutama Moyan ini. Moyan. Kalau Moyan ini setahu saya masih harus sektoral. Kalau Iya, Moyan syukurlah ya. Bang kalau gitu. Ah, ah. Karena Tadi banyak satu kali lagi apa tadi, karoserinya Bang? Bang. Ini mini Karoserinya laparatomi. banyak itu. Mini Nah, laparatomi. kalau mini lab ini saya belum tahu nih apa. Tapi sepertinya ini harus juga e-katalog sektoral ini, Bang. Iya. Tapi nanti coba saya tanyakan lagi. Mungkin nanti kami buat listnya ya, mana yang harus sektoral, mana yang bisa bebas. Tapi terkait yang bebas sudah bisa dipastikan adalah misalnya kelengkapan balai. Itu pasti Oh, bebas, kalau itu. rehab pasti Ya, balai, bebas. Tapi iya. kalau yang info yang saya terima, yang istilah kit-kit itu yang harus sektoral. BKB Siap, kit, syukurlah Bang. BTP kit, IUD kit. Nah, kalau mini lab ini saya rasa juga harus, walaupun nggak ada sektoral, nggak ada istilah kitnya, ini sepertinya harus sektoral juga ya. Iya. Kemudian nanti dengan Is- laparoskopi ya untuk Kota Medan. Iya, Kami akan siap tanyakan Bang. kembali ya. Kami juga mengharapkan surat seperti yang dibilang Pak Siadis tadi, bahwasanya biasa kami bersurat bahwasanya untuk pemesanan ini menggunakan e-katalog sektoral. Jadi kita kuat. Jadi nggak ada juga penyedia-penyedia lain nuntut ke kita. Kok nggak ke kami kata dia nanti. Ada pula kayak semacam penyedia tandingan pula di situ. Sementara kan kita ada diarahkan dari pusat gitu. Jadi itu lebih lebih kuat pegangan kami di daerah, Bang. Terutama yang berbau e-katalog sektoral ini tadi. Jadi kami kuat menyampaikan ke LPSE. Mungkin itu, Bang, masukannya. Makasih, Bang. Baik, nanti mungkin kami akan tindak lanjuti ya, karena ini sifatnya harus nasional, maka kami harus bersurat dulu ke pusat. Mungkin Bapak Ibu mohon menunggu ya Bapak Ibu, kami akan bersurat juga ke BKKBN pusat terkait dengan arahan mana yang harus sektoral, mana yang bebas untuk diadakan. Tapi yang pasti ini saya pikir untuk keamanan kita wajib e-katalog ya Bapak Ibu. Mungkin Siap. demikian, Mungkin itu, Bang. kami lanjutkan ke Bapak dari Pak Teo dari Umbas, Pak. Silakan, Pak. Ya, selamat pagi Pak. Mungkin ini mirip dengan teman kita dari Serdang Bedagai tadi Pak. Mereka kan buat gelondongan nih. Tapi kan mungkin mereka, saya nggak tahu mereka dapat berapa paket, mungkin IUD, mini laboratorium, dan lain-lain sebagainya ya. Tapi kalau untuk membahas Pak, tahun ini kan kita dapat fisik kelengkapan balai, sarana prasarana, jadi dalam bentuk mobiler, infocus, PC, dan lain sebagainya. Nah, cuman kan ini sudah saya sampaikan juga itu pada kita zoom beberapa waktu yang lalu bahwa memang untuk RK fisik untuk tahun ini memang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya ya.
Jadi kalau tahun sebelumnya itu memang kalau kelengkapan sarana seperti ini detail dia, misalnya PC-nya berapa, eh, mobilernya berapa, mejanya berapa. Cuman sekarang kan di RK yang sudah tertanda tangan itu kan dia keluarkan detail kegiatan itu, eh, kelengkapan sarana balai. Jadi kalau misalnya pengadaan VTP kit atau mini laboratorium mungkin kan detail kegiatan langsung barangnya. Cuman sekarang di RK kita itu detail kegiatannya tidak jenis apa, jenis barang, tapi lokasi, lokasi balai. Jadi kita itu dapat 3 balai. Jadi misalnya satu balai itu ada 95 juta. Jadi eh, kali 3, 285 lah, tambah 15 juta untuk biaya penunjang. Jadi kan memang dalam SCPD kita Pak, untuk ini ya langsung kita buat eh, kelengkapan balai secara penduluan itu menjadi SSH-nya. Jadi kan kalau untuk rincian barang kan itu masuk di Excel-nya yang kita upload di Redness kriteria di Krisnada. Dia tidak menjadi muncul di jenis barangnya di RK. Nah, makanya untuk tahun ini Pak memang inisiasi ini memang kita masukkan eh, gelondongan dia, tapi nama SSH-nya itu adalah pengadaan kelengkapan balai penjualan KB sebesar 285 juta. Itulah yang sesuai pagunya RK. Nah, jadi ini sebenarnya sudah biasa kita buat Pak untuk ininya. Kecuali kalau memang ada detail jenis barangnya di RK, misalnya PC 15 juta kali 2 unit gitu kan, masuk dia di RK, udah bisa kita langsungkan ke SCPD. Kalau ini kan enggak. Jadi kita langsung masukkan gelondongan aja 285 juta di SSH-nya, di RK-nya kita, ya udah nanti udah tinggal itu menjadi RUP kita, rencana umum pengadaan. Jadi nanti detail barang yang dibelanjakan nanti kita kasihlah nanti ke apa Pokja atau pajak pengadaan bahwa detail sesuai readiness kriteria yang terupload di Krisni itu nanti yang kita ini kan. Jadi kalau untuk di Ubang Sundutan Pak, untuk pelaksanaan dak fisik kita sudah koordinasi dengan UKPBJ dan sudah ditunjuk pejabat pengadaannya. Ini kan karena 285 dan 200 nanti mungkin skemanya akan dilaksanakan langsung oleh PPK. Jadi sekarang posisi kita Pak menunggu ID password PPK karena tiap tahun itu harus di reset ulang Pak katanya. Jadi belum keluar. Demikian Pak. Tapi kalau saya tanya lah Pak, ini kalau untuk 8 balai itu mungkin di katalog umum Pak ya, bukan sektoral ya. Demikian Pak. Ya, Pak. Umum, Pak. Umum Pak ya. Iya, iya. Ya. Ya, mungkin itu dulu Pak. Ada Oke. masukan dari kita. Terima kasih Pak. Baik, mungkin ada sedikit, kalau saya tangkap ada perbedaan ya antara Sergia dengan Humbahas ya. Kalau di Humbahas dia tetap gelondongan ya Pak ya, di Tetap Pak. DPA-nya tetap Iya, gelondongan, kemudian dia masuk di RAB-nya untuk barangnya, iya. begitu ya Pak ya. Iya, betul. Jadi, tapi berarti RUP-nya itu tetap bahasanya kelengkapan balai ya Pak ya, bukan Iya, detail kegiatan. detailnya ya. Iya, detailnya. Oke. Jadi mungkin untuk di Sergia memang pengadaannya nggak cuma satu gitu Pak ya. Dia ada beberapa menu, mungkin kebijakannya juga bahwa kalau dia posisi gelondongan dia nggak bisa dirupkan mungkin ya. Dia menunggu rup Iya, kalau dia sudah di detail gitu. Jadi iya. memang saya pikir ini ada perbedaan kebijakan ya dari UKPBJ-nya masing-masing. Ya, mungkin terima kasih Pak Teo tadi terkait bahwa memang ada perbedaan ya, bahwa di satu kabupaten dia gelondongan, di satu kabupaten dia gelondongan tapi bisa diadakan, tapi di satu tempat gelondongan tapi tidak bisa diadakan, harus menunggu detail. Karena dia RUP-nya bukan itu nanti yang didaftarkan, begitu ya Pak. Iya. Baik, untuk kelengkapan balai tadi Pak, mungkin bisa segera diadakan saja ya Pak. Mungkin saat ini prosesnya udah sampai mana ya Pak? Proses saat ini Pak kan Oh, karena kan user password tadi ya Pak ya? iya user Permintaan. password PPK. Kita kan mau ke katalog Pak ya. Oh, baru di situ ya. Kalau Iya. penyusunan Jadi, spesifikasi survei harga itu sudah Pak? kan itu kan pas penyusunan RAB yang Krisnada itu kan sebenarnya kan sudah ada Pak. Oh, sudah ada ya. Jadi Oh, tinggal oh, update lagi. pakai yang itu ya Pak? Ya, Pakai data yang itu, data yang lama itu kan tahun iya, lalu Pak. iya itu yang itu masih Pak.
Jadi nanti Oh, kan kalau masih di. misalnya ada ID password kita kan, kita bisa survei lagi di Oh, provider yang masuk di katalog terakhir. oh Nah, iya iya. ya kan ada fluktuasi harga gitu Pak antar penyedia. Oke. Terima kasih Pak Teo ya Ya, sama-sama, untuk Pak. masukan-masukannya tadi. Mungkin izin Bapak Ibu yang lain, apakah masih ada pertanyaan terkait dengan Bapak Ibu bisa juga menanyakan terkait dengan pelaporan Morena ya. Di kami pun di sini ada Ibu Mida ya sebagai PIC untuk pelaporan Morena. Kalau ada kendala Bapak Ibu terkait pelaporan BOKB di triwulan 1 bisa langsung eh, dijelaskan di sini. Silakan Bapak Ibu, kami beri kesempatan kembali. Izin, Bang Isan, bisa di-share ulang Bang surat yang dari Pak Sestama tadi Bang. Bahwasanya sambil menunggu juknis terbaru bisa menggunakan juknis 2024. Mungkin kami kehilangan file. Oh, Izin bisa. Bang. Nanti saya share lagi di grup aja ya Bang ya. Kami Siap, share ulang ya makasih. Ya, surat makasih Bang. lengkapnya nanti. Siap, makasih Bang. Oke, oke. Silakan Bapak Ibu, apalagi ada lagi yang ditanyakan? Izin Pak Isan, Sebarungun. Nah, silakan Pak. Pak Terima Maruli. kasih Pak Isan. Untuk hak salur dak fisik Sebarungun di rekapan paparan Pak Isan tadi kan Sebarungun masih siap rekom. Yang artinya kami masih menunggu sudah salur karena dari data sesi kelengkapan dokumen sudah melengkapi dan masih menunggu tahapan pembiayaan selanjutnya. Kalau untuk kegiatan eh, input di Morena, kami sudah menginput sesuai dengan petunjuk di aplikasi, termasuk untuk penunjangnya itu Pak Isan. Nah, penunjang fisik itu kami di Morena inputan untuk eh, pengawasan dan perencanaan. Nomenklatur di dalam Krisna itu yang sudah terinput kan dia eh, S apa perjalanan dinas dalam rangka perencanaan dan pengawasan. Jadi di situ masih gelondongan. Eh, apakah nanti untuk tahapan di aplikasi di atasnya untuk DJPK, apakah itu kita rincikan lagi atau kita uraikan penunjang yang 5% itu. Kemudian untuk pelaporan Pak Isan, untuk pelaporan fisik kami sudah laporkan TW1, tapi sambil menunggu upload data dukung. Untuk pelaporan TW1 BUKB belum melaporkan karena masih menunggu inputan Pak Isan. Demikian Pak Isan. Untuk yang pelaporan tadi Pak, SP2D-nya apakah di triwulan 1 juga atau masuk di triwulan 2 di bulan April untuk SP2D-nya Pak? Pelaporan TW1 Pak Isan. Pelaporan TW1, SP2D-nya juga di TW1 ya Pak? Siap ya. Oh, oke. Baik, untuk terkait dengan salur tadi Pak, untuk Simalungun, bahwa statusnya dari DJPK sampai dengan minggu lalu itu adalah statusnya siap rekom. Ini artinya memang sudah tidak ada masalah lagi. Memang untuk seluruh kabupaten kota yang belum yang masih dipertanyakan DJPK itu adalah hanya Kabupaten Nias. Jadi untuk Simalungun posisinya sudah lengkap, hanya menunggu proses di DJPK ya Pak ya. Jadi memang terkait dengan agak lamanya penyaluran Simalungun, terkait tahun sebelumnya juga Pak, terkait DAK fisik yang tidak terrealisasi. Kemarin diinfokan ke kami, ada 2 kabupaten kota yang eh, perlu pendalaman lebih dalam lagi lah di level pusat, yaitu Simalungun dan Sibolga. Tapi kalau kita lihat statusnya sudah siap rekom. Mudah-mudahan segera menjadi rekom dan kalau sudah rekom itu biasanya 2-3 hari sudah cair Pak uangnya ya. Mudah-mudahan tidak ada masalah lagi ya untuk Simalungun ya Pak. Nah terkait dengan kalau di Simalungun saya lupa Pak, DAK fisiknya apa ya Pak?
selain kelengkapan balai? Ada pembangunan atau rehab ya? Rehab ya? Kit, removal kit, alat dan rehab. Oke, itu kan berarti masih menunggu ya Pak ya. Iya, ya. Kalau rehab ini udah jalan atau belum Pak? Rehab Proses perencanaan. Perencanaan, Pak. masih proses perencanaan. Jangan lupa Iya. ya Pak, nanti diisi Ya. linknya ya, ada di grup Ya, Pak. DAK. Ya. Mohon diisi nanti progres DAK fisik di Simalungun sudah sampai mana. Jadi Baik. untuk rehab ini saya ingat ini rehabnya agak banyak ya di Simalungun ya Pak ya. 5 lokasi. 5 lokasi, Lima, Pak. 5 lokasi. Oh, Ya. oke lah, lumayan. Jadi itu bisa langsung dilaksanakan ya Pak ya, sambil menunggu implan itu. Implan kan menunggu sektoral ya. Ya, iya, Pak. Jadi silakan fokus dulu di rehab-rehabnya ya Pak ya. Baik, Pak. Nah, terima kasih Kabupaten Simalungun. Mudah-mudahan tahun ini kita eh, lebih baik lagi. Kami siap kalau ada Bapak Ibu dari Kabupaten Kota yang mengalami kendala, silakan saja langsung menghubungi kami ya. Mudah-mudahan kalaupun kami tidak tahu jawabannya, bisa langsung kami eskalasi ke pusat. Silakan Bapak Ibu yang lain, apakah ada pertanyaan lagi? Izin Pak, izin dari Kabupaten Nias Pak. Ya, silakan Bu. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami. Eh, Sebelumnya kami tadi ada melihat yang ditampilkan Pak Iksan terkait salur BOKB kita. Tadi kami tidak sempat mendengar penjelasannya Pak, kami hanya melihat slide yang sudah ditampilkan. Katanya di situ Kabupaten Nias belum ada perda Pak. Iya. Baik. Jadi Pak, saya sudah telepon langsung dengan Kasubag program kami. Kasubag program juga tidak tahu tentang hal ini. Lalu karena tahun lalu dia maksudnya perda ini belum ada diminta. Jadi Kasubag program sudah berhubungan dengan BKKBN, katanya itu perda harus segera diupload dan ini sedang proses upload kita Pak. Berarti memang apa perdanya baru selesai ya Bu ya? Iya Pak. Oh, Soalnya tahun lalu kan perda ini belum ada diminta. Jadi makanya Kasubag program kami belum ada menyampaikan, belum ada upload ini Pak. Baru tahun ini ada permintaan terkait perda ini. Jadi Kasubag program kami nggak tahu. Ya, nggak apa-apa Bu. Ini kan kita memang saat ini juga masih bulan 4 ya Bu. Mudah-mudahan ini juga tidak terlalu terlambat karena tahun lalu juga banyak yang di bulan 6 baru salur. Jadi memang terkait dengan kekurangan perda tadi, kami juga baru tahu infonya dari DJPK. Karena BKKBN pun juga sejauh ini tidak ada masalah ya bahwa kami siap menyalurkan. Karena Nias juga tidak ada catatan apapun terkait dengan realisasi, tapi memang ternyata setelah kami minta bantuan pusat untuk menelusuri ke DJPK bahwa ada jawaban DJPK seperti itu Bu perdanya. Nggak masalah Bu kalau sudah proses upload. Tapi nanti kalau sudah proses upload ini Bu, kalau Ibu punya kenalan lah ya kita bilang tahu siapa di DJPK bisa dikonfirmasi Bu, minta tolong ke BKAD dan atau Bapedanya Bu ya. Supaya Konfirmasi ke dipercepat DJPK. gitu ya Pak? Iya gitu Bu ya. Karena dari Iya, BKKBN soalnya. nggak ada masalah lagi ini Bu. Oh, berarti ini di DJPK-nya lagi ya yang masalahnya Iya, jadinya ya. karena BKKBN udah mereka selesai kalau gitu ya. karena mereka minta itu tadi Bu, perdanya itu ternyata. Iya Pak, Jadi karena coba kan tahun lalu ini dikonfirmasi nggak ada kalau sudah diminta, upload. jadi bingung Ya. Kasubag program kami. Ini kenapa baru tahun ini ada diminta perda ini, gitu. Baiklah Iya, Pak, iya. kami akan Oke. usahakan sebelum akhir bulan ini kami akan berupaya. Katanya sih tadi setelah saya telepon katanya sedang proses upload Pak. Mudah-mudahan nggak bisa apa-apa. ikut dengan salur 2 ini, soalnya kami nggak Jangan bisa sampai memulai salur 2 Bu. kegiatan Pak. Jangan sampai Kami salur 2. gimana Pak? Kalau salur 1 ini sampai bulan Juni nanti Bu. Oh ya, maksud saya biar salur satunya ini cair Iya. di bulan apa ini maksud saya Pak. Ya, bisa segera mungkin. Soalnya Kalau kami nggak bisa bergerak Pak. Ya, Nggak bisa kalau nggak Silpa bisa ada ini. masalah nggak Bu? Kalau Silva nggak ada masalah Pak. Nggak ada ya. Oke. Iya.
Oke Pak, itu aja dari Ya, kami niat Pak. oke. Oke, Terima kasih terima kasih ya Ibu. Pak. Ya, Ya. baik. Kami masih buka mungkin satu lagi dari kabupaten kota yang mau bertanya, kami silakan sebelum kita tutup untuk kegiatan kita di pagi hari ini. Halo Pak, Ya, silakan Pak. izin Pak Daniel Sutara. Pak. Ya, silakan dari Nias Utara. Nah, sampai saat ini kan Pak, untuk salur 1 kami belum terima pakai RKUD. Baru yang kedua Pak, untuk penjemputan yang realisasi dari Silpa kemarin, sampai saat ini kami belum bisa menjemput Morena Pak. Mohon penjelasan Pak, apa istilahnya kira-kira kendala dari Nias Utara Pak. Baik, untuk Nias Utara, ini kan statusnya tadi di slide kami adalah siap rekom ya Pak. Sebentar. Ya, untuk Nias Utara ini statusnya siap rekom Pak. Sama dengan Padang Lawas, kemudian Simalungun dan Sibolga. Jadi mungkin ini sudah nggak ada masalah lagi Pak. Hanya posisinya menunggu saja dari DJPK Pak. Mungkin dalam antrian karena mereka menyalurkan ke seluruh Indonesia Pak. Tidak ada masalah lagi. Yang untuk Morena tadi gimana kita? Ini nggak bisa menginput yang hasil yang realisasi dari dari Silpa kemarin 300 Ya. juta Pak. Untuk Morena betul Pak bahwa saat ini Morena sedang dalam penyempurnaan ya, mungkin karena terkait perpindahan dari BKKBN menjadi Kementerian Kependudukan. Jadi sedang proses, memang sedang ada gangguan untuk pelaporan Pak. Nanti dijanjikan oleh Kemenduk Bangga Pusat minggu-minggu ini sudah selesai. Minggu lalu harusnya sudah selesai. Tapi nanti coba kami tanyakan kembali bahwa kalau sudah bisa diinput, akan kami infokan di grup, Pak. Memang untuk saat ini sedang tidak dalam posisi siap untuk diinput, Morenanya, Pak. Khawatirnya nanti Bapak Ibu berulang-ulang menginputnya. Gitu ya, Pak. Oke Pak, oke Pak. Dan untuk apa Pak, salur pertama itu belum ada istilahnya estimasi waktu kapan apa Pak? Karena ini kan perencanaan kan ada di masing-masing bidang di kota ini Pak. Kalau apa istilahnya jadwal salurnya belum ada kan kami susah juga untuk merencanakan apanya kegiatan Pak dan melakukan kegiatan selanjutnya. Betul Pak, untuk Nias Utara. Untuk Nias Utara statusnya memang siap rekom Pak. Ini belum tahu kita kapan tanggal SP2D-nya. Tapi kalau kebiasaannya ini dalam waktu dekat lah. Memang kami tengok data dulu. Ini kira-kira Bapak tanggal kapan ya mengajukan salurnya ya? Di awal apa Pak? Awal bulan Maret kemarin Pak. Oh, awal bulan Maret iya Pak. Karena kan itu sudah cukup terlambat ya Pak. Karena di Bandung kabupaten kota lain itu di bulan 2 sudah pada mengajukan Pak. Mungkin sedang dalam antrian saja di pusat. Tapi secara dokumen sepertinya tidak ada lagi kendala Pak. Hanya menunggu antrian saja begitu Pak. Mohon ditunggu ya Pak ya. Ya Pak, andai nanti ada kendala Pak, mohon dikonfirmasi ke Kabupaten Utara Pak ya. Oke Pak, siap. Biar Pak selesai. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin untuk sesi kita pada pagi hari ini kami cukupkan saja. Jadi mungkin Bapak Ibu yang mungkin baru terpikir pertanyaannya bisa lewat via WA ya Bu. Bapak silakan di WA ke kami. Pertanyaannya sebisa mungkin kami akan jawab. Jadi terkait dengan sesi kita pada pagi ini kami cukupkan. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon maaf. Kepada MC saya kembalikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Ihsan. Dengan berakhirnya diskusi kita, berakhirnya rapat Markoda kita ya Bapak Ibu,
Jadi konsultasi DAK kita ini akan secara rutin setiap bulan kita lakukan ya Bapak Ibu untuk memantau progres realisasi capaian DAK kita. Mungkin sekalian bisa sharing-sharing sesama kabupaten kota yang lain ya Bapak Ibu ya. Oke, baik begitu saja ya Bapak ya. Kita langsung tutup aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi